ada satu peristiwa di mana umat Tuhan anti api. Bagaimana ceritanya? Ikutin videonya. Daniel pasal yang ketiga dengan topik ataupun perikop yang berjudul perapian yang menyala-nyala. Daniel pasal ketiga sangat berkaitan dengan Daniel pasal kedua. Pada waktu Daniel pasal kedua menceritakan ataupun memberikan penjelasan kepada raja tentang arti mimpi itu dan menyatakan bahwa kerajaan Nebukadnezar akan berakhir. Dan bukan itu saja, semua kerajaan di dunia akan berakhir karena akan digantikan oleh kerajaan Allah. Itulah sebabnya Daniel mengatakan di dalam Daniel 2 ayat 44 sampai 45. Tetapi pada zaman raja-raja, Daniel telah menyatakan Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri akan tetap selama-lamanya. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Dan ketika Daniel menyatakan ataupun menjelaskan mimpi itu, maka Nebukadnezar mengakui kebesaran Allah. Hal ini dibuktikan melalui Daniel 2 ayat 47. Alkitab mengatakan, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang menyingkapkan segala rahasia. Akhirnya Daniel dengan waktu yang sudah diberikan menepati janjinya untuk mengungkapkan mimpi raja itu. Dan saat itu juga Nebukadnezar mengakui kebesaran Allah itu. Selama suatu jangka waktu sejak saat itu, Nebukadnezar dipengaruhi oleh takut akan Allah, tapi hatinya belum dibersihkan dari cita-cita duniawi dan suatu keinginan terhadap kebesaran diri. Apa yang membuat demikian adalah kemakmuran yang mewarnai pemerintahannya. Itulah yang mengisi dirinya dengan kesombongan. Pada saat itu, ia berhenti menghormati Allah. Ia kembali lagi kepada penyembahan berhalanya dengan bertambah giat dan kegila-gilaan. Akhirnya apa yang terjadi? Nebukadnezar memerintahkan untuk membuat patung emas. Gantinya mengikuti kehendak Tuhan, Nebukadnezar membuat patung yang mirip dengan apa yang muncul dalam mimpinya. Tetapi menggantinya semua dengan bahan emas. Karena kenapa? Nebukadnezar berpikir bahwa kerajaannya lah adalah kerajaan yang untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Daniel 3 ayat 1 mengatakan bahwa Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Nebukadnezar melupakan apa yang sudah dikatakan oleh Daniel karena kesombongan dan kejongkakan yang muncul di pikirannya. Dia berpikir bahwa kebesarannya hingga saat ini adalah hasil pekerjaan tangannya sendiri, sehingga harus dimuliakan, ditinggikan, bahkan disembah. Melalui patung ini, maka manusialah yang ditinggikan, bukan lagi Allah. Ketika kita melihat di dalam Daniel 3 ayat 1 menyebutkan ukuran patung itu adalah 60 kali 6 hasta. Kita mengetahui bahwa angka 6 adalah lambang manusia. Dan kita mengetahui pula bahwa patung yang dibuat Nebukadnezar adalah lambang manusia. Dan perlu kita ketahui, pada menjelang akhir zaman,
akan ada patung yang ditinggikan yang menggunakan bilangan yang sama. Wahyu 13 ayat 14-18 memberikan petunjuk bahwa bilangan itu adalah 666, dan tampaknya hampir sama dengan apa yang terjadi pada zaman Nebukadnezar. Dan ketika keluar perintah bagi siapa yang tidak mau menyembah patung itu, maka akan dibunuh, dibuang perapi yang menyala-nyala. Kalau kita baca petunjuk di dalam Wahyu pasal 13 ayat 14-18, mereka yang tidak menyembah patung itu juga akan dibunuh. Kita persiapkan diri, karena hal yang sama akan terjadi di akhir zaman. Kesombongan Nebukadnezar mengancam keselamatan yang sudah ditawarkan Allah melalui Daniel, dan akhirnya setan menggunakan kesempatan ini untuk mengerjakan rencananya. Daniel 3 ayat 2 dan 3 katakan bahwa lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan segera perintah disampaikan kepada semua yang dituju untuk menghadiri pentahbisan patung itu. Mari kita lihat siapa yang diundang di dalam ini adalah wakil raja, penguasa, bupati, penasihat negara, bendahara, hakim, ahli hukum, kepala daerah. Dan tampaknya di akhir zaman hal yang sama akan dilakukan untuk melakukan ataupun pembuatan patung di dalam Wahyu pasal 13 ayat 14-18. Maka akan diundang pimpinan-pimpinan. Kita kembali kepada cerita Nebukadnezar. Daniel 3 ayat 4-5 mengatakan bahwa, dan berseluruhlah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Apa perintahnya? Ketika suara alat musik berbunyi, maka semua bangsa, suku, dan bahasa harus menyembah patung itu. Lalu, kalau ada yang melanggar, apa akibatnya? Daniel 3 ayat 6 dan 7 memberikan petunjuk. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan kita boleh mengetahui bahwa kira-kira beginilah tungku api yang disebutkan di dalam cerita Nebukadnezar yang memberikan penghukuman bagi mereka yang tidak mau menuruti perintah itu. Namun, kalau saja kita melihat pada waktu ada seseorang yang dikremasi ataupun setelah matinya, maka akan dibakar, tentunya memiliki suhu yang sangat luar biasa untuk membuatnya menjadi debu. Dan tampaknya hal ini juga dilakukan pada waktu memberikan perintah itu, dan inilah hukuman bagi mereka yang tidak mau mendengarkan ataupun menuruti perintah raja. Dan kita mengetahui ketika hari yang telah ditentukan tiba,
dan semua orang-orang penting Raja Nebukadnezar berkumpul bersama di dataran Dura untuk menyembah patung emas itu. Allah mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Meskipun bangsa Israel pada saat itu ditawan, dibuang ke Babel, tapi Allah ingin memberkati bangsa itu melalui bangsa Israel. Tetapi setan mencoba untuk merusaknya. Tapi cerita ini menjelaskan bahwa pemuda Israel yang bernama Misael, Hananya, dan Azaria menolak untuk menyembah patung raja itu. Kenapa? Karena mereka mengingat perintah Tuhan. Di dalam Keluaran 20 ayat 5 katakan, "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Misael, Hananya, dan Azaria memilih untuk berdiri teguh dalam prinsip mereka. Mereka lebih memilih untuk tunduk kepada perintah Allah dibandingkan tunduk kepada perintah manusia. Dan tentu saja, gerak-gerik ketiga sahabat Daniel tersebut diawasi dan diamati oleh orang bijaksana sang raja, dan segera melaporkan kepada sang raja. Orang Yahudi ini, mereka mengadu, tidak mau membungkukkan badan seperti Anda perintahkan, oh Raja. Itulah dibuktikan di dalam Daniel 3 ayat 8 sampai 12. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung yang telah Tuanku dirikan. Begitulah tuduhan daripada mereka. Setelah itu bagaimana tindakan raja? Sesudah itu, di dalam Daniel 3 ayat 13-15 katakan, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Ketika itu, raja mencoba negosiasi dengan mereka, tapi mereka mempertahankan prinsip dan menjawab dalam Daniel 3 ayat 17-18. "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu."
Dan ketika mereka jawab seperti itu, Daniel 3 ayat 19-20 katakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya. Dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Daniel 3 ayat 21-23 sebutkan bahwa lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyale api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian menyala-nyala itu dengan terikat. Kita bisa bayangkan betapa panasnya perapian yang menyala itu, sehingga para tentara yang melemparkan ketiga orang tersebut pun mati seketika itu juga. Tapi apa yang terjadi? Daniel 3 ayat 24-25 katakan, terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, benar ya Raja, katanya. Tapi ada 4 orang yang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan Nebukadnezar sangat terkejut melihat ada 4 orang di dalam tungku api sedang berjalan-jalan tanpa merasa kepanasan. Ketika mereka dilemparkan, hanya ada 3 orang. Raja mengenali bahwa orang yang keempat adalah anak Allah dan segera lari menuju tungku api itu dan mengatakan, Sadrak, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sebuah hal yang sangat luar biasa di hadapan orang-orang pada saat itu. Sesuatu hal yang tidak masuk akal terjadi pada umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, setia pada perintah-perintah Tuhan. Dan kita mendapatkan pelajaran bahwa barang siapa yang mau setia kepada Tuhan, bahkan ancaman pun tidak akan mengubah prinsip mereka. Betapa kejamnya ancaman yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Bahkan bukan ancaman, langsung mempraktekkan apa yang diancam kepada mereka. Tapi itu tidak mengubah prinsip mereka. Dan perlu kita mengingat bahwa Allah berpihak kepada setiap umat Tuhan yang setia kepadanya. Tuhan sanggup melepaskan orang yang setia kepadanya, bahkan di luar jangkauan pikir manusia. Inilah pelajaran yang kita dapatkan dari cerita ataupun sejarah bagaimana umat Tuhan dibakar di perapian dan tidak mati. Daniel 3 ayat 28-29 katakan bahwa, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja.
dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Allah diperkenalkan melalui kesetiaan umatnya. Dengan kata-kata yang seperti ini yang dikeluarkan oleh Raja Babel, dia berusaha menyebarluaskan kepada semua orang di bumi keyakinannya bahwa kuasa dan kewibawaan Allah orang Ibrani patut mendapat penghormatan yang setinggi-tingginya. Dan Allah merasa senang dengan usaha raja itu untuk menunjukkan penghormatan padanya, dan membuat pengakuan kesetiaan raja itu tersebar seluas-luasnya ke seluruh Raja Babel. Dan pelajaran yang terakhir yang kita dapatkan dari cerita ini, Allah dipermuliakan ketika kita umat-umat Tuhan mau setia kepada Tuhan. Biarlah kita juga menjadi Hananya, Misael, Azaria modern yang mau mempertahankan prinsip setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempertahankan kita. Tuhan memberkati.